satu hal yang sangat penting itu adalah pemahaman kita. Kita perlu memahami terlebih dahulu terkait skripsi gitu ya. Bagaimana skripsi itu? Apa sih skripsi itu gitu? Karena Kalau mengembangkan ide juga itu susah ya. Tapi kayaknya lebih susah kalau misalkan kita nggak bergerak gitu kan. nah iya. Tapi justru tanpa disadari hal yang paling dibutuhkan itu adalah membaca gitu. Kalian itu harus mempunyai motivasi. Saatnya yang muda berkarya. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di SMS Strategi Menyusun Skripsi bersama saya Wahafur Rahman dan tentunya dengan dua narasumber yang luar biasa yang hadir pada malam hari ini, yaitu Fahmi Faizul Haq dan juga Alwi Fahrul Rozi. Nah teman-teman, dua orang ini merupakan alumni dari UIN Sunan Jati Bandung. Beliau merupakan alumni yang telah menyelesaikan perkuliahannya di UIN dengan hasil yang luar biasa tentunya, menyelesaikan kuliah tidak lebih dari 8 semester. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik lebih dalam mengenai strategi yang beliau pakai dalam menyelesaikan kuliahnya. Dan teman-teman mungkin nanti selama sesi dari acara kita akan bertanya-tanya mengenai beberapa strategi ataupun langkah-langkah yang beliau pakai dalam perkuliahan. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya, teman-teman ingin lebih mengenal terlebih dahulu nih kepada dua bung kita ini. Mungkin Bung Fahmi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Fahmi Faizul Haq, alumni UIN Sunan Jati Bandung, angkatan tahun 2020. Kebetulan kalau domisili saya dari Majalengka, tepatnya lebih Cikijing. Oh, Majalengka. Nah, mungkin Bung Alwi memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan nama saya Alwi Fahrul Rozi. Saya sama alumni dari UIN Sunan Jati Bandung angkatan 2020 dan saya asalnya dari Medan. Oh, dari Medan. Berarti satu angkatan ya, Bung Fahmi dan juga Bung Alwi. Iya, satu angkatan. Luar biasa. Teman-teman bisa melihat inilah dua sosok yang sangat memotivasi teman-teman. Mungkin nanti kita akan mengulik lebih dalam kepada teman-teman Bung Fahmi dan juga Bung Alwi ini mengenai beberapa strategi yang akan kita pakai atau teman-teman tiru di bangku perkuliahan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama saya di sini sebagai host. Mungkin kami akan bertanya dulu kepada teman-teman yang ada di depan, yaitu Bung Fahmi, Bung Alwi. Bagaimana langkah awal dari Bung Alwi atau Bung Fahmi dalam menentukan judul skripsinya? Mungkin bisa saja terlebih dahulu oleh Bung Alwi. Untuk langkah awal ya dalam menyusun skripsi, berbicara tentang menentukan topik ya, ini memang langkah paling awal nih dalam menyusun skripsi. Nah, tapi justru langkah ini tuh terlihat mudah, tapi sebenarnya banyak teman-teman mahasiswa itu yang kesulitan justru di tahap ini, tidak terkecuali saya. Dulu saya juga sempat kesulitan dalam menentukan topik karena memang sebenarnya kebingungan ya, mau apa sih yang mau diteliti gitu, apa sih yang mau kita susun di skripsi ini. Nah, tapi kemudian saya ingat pernah disampaikan oleh dosen saya bahwa untuk menentukan topik dalam skripsi ini cara paling mudahnya itu kita amati aja dari lingkungan sekitar kita. Jadi berangkat dari hal-hal yang dekat dengan kita, passion kita atau mungkin minat kita gitu ya, di bidang apa gitu. Nah, bisa mulai dari situ tuh untuk kita menentukan topik apa sih yang akan kita teliti. Nah, langkah yang saya lakukan itu saya melihat dari sisi menariknya, apa sih yang menarik dari topik ini gitu. Jadi pesan dari dosen saya dan itu yang saya lakukan. Jadi jangan melihat masalah, jangan mencari masalahnya, tapi cari yang menariknya. Nah, itu yang kemudian kita kembangkan menjadi topik penelitian kita. Dulu itulah yang saya lakukan. Jadi Bung Alwi ini lebih melihat ke hal yang apa yang menarik yang akan dibahas, bukan suatu hal yang kayak bisa diangkat, bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya. Oke, ada banyak. Untuk Bung Fahmi sendiri, bagaimana langkah awal yang Bung Fahmi lakukan ketika menentukan judul untuk dibuat skripsi? Ini saya sepakat ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan sama Alwi mungkin ya, karena menyusun skripsi paling awal itu yaitu menentukan topik mungkin ya. Karena dulu di kelas itu ketika kita belajar mencari topik ataupun bagaimana caranya agar topik ini bisa kita diambil gitu dalam
penyusunan skripsi. Ya, ketika kita di kelas, apa yang sudah dicontohkan sama dosen, apa yang sudah dijelaskan sama dosen itu terlihat gampang gitu kan. Iya, tidak gampang. Tapi ketika mau penyusunan nih, itu lain cerita Pak. Iya, jadi kayak sesuatu hal yang tidak muncul ketika penyusun skripsi. Iya, itu apa yang sudah dijelaskan sama dosen, tahunya pas di lapangannya agak susah juga. Tidak seperti yang diharapkan ya. Iya, memang seperti itu. Nah, memang kemudian saya juga dulunya aktif di organisasi, kemudian ingat apa kata dosen, yaitu cara mudah mungkin ya mencari topik itu melihat daripada lingkungan sekitar. Memang kebetulan saya di organisasi, ya sudah saya amati yang ada ya di organisasi, nah baru itu bisa diambil, yang hal-hal yang memang unik di organisasi itu diambil, diangkat menjadi topik. Oh, berarti Bung Fahmi lebih fokus ke permasalahan yang Bung Fahmi lihat ketika berada di lingkup organisasi. Ya, betul. Oke, nah teman-teman, ini dua Bung Fahmi dan Bung Alwi ini luar biasa ya. Beliau memberikan perspektif yang berbeda dari pengambilan judul skripsi. Bung Fahmi lebih fokus kepada bagaimana beliau menyaksikan fenomena yang terjadi ketika beliau berada dalam organisasi, sedangkan Bung Alwi bagaimana yang terjadi dalam lingkungan sekitar yang begitu menarik ya untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya nih, bagaimana cara Bung Alwi dan juga Bung Fahmi ini mengembangkan ide yang telah ada tadi untuk menjadikan sebuah proposal yang utuh dibuatkan ke skripsi. Nah, mungkin Bung Alwi bisa menjawab bagaimana Bung Alwi mengembangkan ide tersebut supaya menjadi proposal yang utuh untuk sebuah skripsi. Ya. Jadi tadi setelah langkah awal itu kita menentukan topik ya, selanjutnya tentu kita kembangkan topik dan ide gagasan ini menjadi sebuah proposal, jadi sebuah proposal yang utuh gitu, sampai pada akhirnya nanti itulah yang kita teliti dan sampai kita susun menjadi skripsi. Nah, satu hal yang sangat penting itu adalah pemahaman kita. Kita perlu memahami terlebih dahulu terkait skripsi gitu ya, bagaimana skripsi itu, apa sih skripsi itu gitu, karena banyak teman-teman rekan-rekan mahasiswa gitu ya, rekan-rekan saya dan bahkan dulu saya juga sempat gitu yang memiliki stigma gitu bahwa skripsi itu susah dan lain-lainnya gitu ya, dengan seluk-beluknya lah ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita ketahui itu bahwa ya skripsi itu apa, cara menyusunnya bagaimana gitu. Ternyata setelah dipahami ya bisa ketika dijalani bisa, seperti air mengalir ya, ikutin aja. Jadi kan memang skripsi itu ada strukturnya dan lain-lain. Jadi ya memang kita perlu memahaminya bagaimana menyusunnya di setiap struktur itu, apa aja yang harus dimasukkan, apa aja yang harus kita susun gitu ya. Nah, setelah itu pemahaman akan skripsinya sudah benar, sudah baik. Nah, selanjutnya ditunjang dengan referensi-referensi dari buku gitu ya, dan berbagai literatur lainnya. Karena memang dalam menyusun skripsi kita sangat membutuhkan data-data yang konkret gitu ya, dan ya teori-teori ilmiah lainnya gitu. Nah, mungkin Bung Alwi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa teman-teman mahasiswa yang masih duduk di jenjang perkuliahan untuk dari sekarang menyiapkan bagaimana judul ataupun nanti untuk menjadikan referensi pengembangan dari judul tersebut. Nah, untuk Bung Fahmi sendiri, bagaimana Bung Fahmi mengembangkan ide yang telah Bung Fahmi dapatkan tadi ketika di organisasi? Sebenarnya kalau mengembangkan ide juga itu susah ya, tapi kayaknya lebih susah kalau misalkan kita nggak bergerak gitu kan. Nah, iya. Ya. Nah, kalau saya dulu ngembangin ide-ide yang sudah dibuatkan topik itu, karena memang mempunyai latar belakang dari organisasi, saya dikembangkannya itu lewat diskusi-diskusi yang ada di program organisasi. Oh, lebih ke diskusi ya. Memang dulu ada di organisasi itu program yang namanya pengembangan nalar intelektual. Nah, itu biasanya rutinan seminggu sekali itu ada bedah buku. Dari organisasi ini ya? Ya. Nah, jadi seminggu sekali kita bedah buku, kita mengkritisi ataupun mengkritik buku tersebut. Nah, itu juga jadi pengembangan nanti ketika penyusunan skripsi itu ya. Kemudian melihat daripada mahasiswa juga ya, tidak terlepas dari buku mungkin. Nah, saya juga dari situ awalnya nggak suka baca buku, cuman karena memang keadaan harus memaksa untuk baca buku, akhirnya sedikit demi sedikit suka lah baca buku. Nah, selepas dari suka, itu saya mencoba ke hal yang baru, yaitu pergi ke perpustakaan. Padahal itu pergi ke perpustakaan itu hal yang memang berat gitu kan. Melangkahkan kaki ke perpustakaan itu memang berat sekali gitu. Ya, mahasiswa di rumah juga merasakan seperti itu ya. Lebih enak rebahan sih Pak. Kodan paling berat itu ya. Iya. Nah, ketika di perpustakaan, wah ternyata memang referensi untuk penyusunan skripsi lebih banyak dari situ. Oke, seperti itu sih. Nah, teman-teman tuh dari jawaban Bung Fahmi teman-teman.
beliau memberikan gambaran bahwa bagaimana teman-teman yang aktif di organisasi itu tidak menghambat untuk penyelesaian kuliah secara cepat gitu ya, Bung ya. Karena di organisasi itu juga bisa dapat mengembangkan ide teman-teman dari program-program yang ada di organisasi. Luar biasa teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Dari tadi teman-teman Bung Alwin juga Bung Fahmi bagaimana awal langkah pembentukan ide ataupun bagaimana langkah pengembangan ide. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih teman-teman tersebut memanfaatkan sumber sumber daya yang ada nih, baik itu dalam lingkungan mereka ataupun di luar lingkungan mereka. Nah, mungkin bisa jawab dulu oleh Bung Fahmi, apakah sumber? Sebenarnya sumber saya itu sama sih kayak pas pengembangan, ya tidak terlepas dari organisasi dan buku mungkin ya. Nah, saya sebetulnya dari dulu itu tidak pernah yang namanya membaca buku. Karena kenapa? Karena saya tidak suka belajar orangnya. Gitu. Cuman bukan berarti tidak menghambat kita. Iya. Karena kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan skripsi, jadi saya memanfaatkan organisasi untuk menunjang skripsi ini. Ya, kemudian saya juga memanfaatkan perpustakaan lah, mungkin yang segudang ilmu mungkin untuk penyelesaian skripsi itu sih. Oke. Bung Fahmi mengatakan bahwa malas itu bukanlah suatu hal penghambatan, cuman bagaimana seorang tersebut bisa berubah ke depannya untuk lebih baik. Sedangkan untuk Bung Alwi sendiri, bagaimana Bung Alwi memanfaatkan sumber daya yang ada dalam skripsi? Berbicara tentang pemanfaatan sumber daya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Fahmi. Sumber daya itu ada sumber daya yang paling dasar dan memang sudah disediakan oleh kampus, yaitu perpustakaan. Tapi memang ya fenomena yang terjadi pada hari ini itu rekan mahasiswa memang malasnya itu kayaknya penyakit di lingkungan kampus ya. Saya juga merasakan gitu ketika di kampus. Sangat lumrah gitu ya, di mahasiswa hari ini memang malas membaca. Tapi justru tanpa disadari, hal yang paling dibutuhkan itu adalah membaca. Dan ketika kita membutuhkan buku bacaan, kemana ya? Salah satunya itu yang menyediakan ya perpustakaan gitu. Perpustakaan, iya. Jadi sumber daya yang pertama yang dapat kita manfaatkan itu adalah perpustakaan kampus juga bisa membantu dalam menunjang kebutuhan referensi dalam penelitian kita gitu ya, penyusunan skripsi kita. Kemudian selain itu pemanfaatan literatur digital juga sangat berguna gitu. Zaman sekarang sudah sangat canggih, ada banyak literatur digital yang bisa diakses, buku digital banyak sekali. Ada banyak, hanya cukup bermodalkan internet gitu ya. Ya selain itu bahkan penguasaan akan software juga cukup diperlukan bagi saya dalam penyusunan skripsi ini ya. Ya sederhananya seperti penggunaan Microsoft Word gitu ya, kemudian Mendeley gitu ya untuk membantu, sangat-sangat membantu gitu. Apalagi sekarang kampus-kampus yang menerapkan namanya kayak ada laporannya sekarang lewat digital semua ya. Lewat digital, jadi sangat perlu lah untuk kita menguasai. Dan bahkan satu lagi itu yang cukup membantu gitu, dan jangan malas untuk membantu ya, sharing gitu atau ngobrol lah dengan rekan sebaya atau dengan senior gitu ya. Itu sangat membantu. Nah, teman-teman, itu gambaran dari dua Bung Alwi dan Bung Fahmi ini, yang mana beliau mengatakan bahwa teman-teman jangan malas ke perpustakaan. Itu kuncinya ya, kunci pertama teman-teman, karena di sanalah sumber bagaimana teman-teman tersebut nanti memanfaatkan sumber yang ada di kampus untuk pengembangan skripsi. Nah, teman-teman, setelah tadi Bung Alwi juga Bung Fahmi menyebutkan bahwa tentang bagaimana memanfaatkan sumber, itu teman-teman di rumah juga penasaran nih, bagaimana Bung Dua ini memanfaatkan waktu supaya bagaimana tidak menyita waktu yang mau istirahat dan bagaimana waktu untuk menyusun skripsi. Nah, mungkin Bung Alwi bisa menjelaskan tentang manajemen waktu selama pembuatan skripsi. Ya, berbicara manajemen waktu juga ini satu hal yang yang sangat kerap menjadi masalah di teman-teman mahasiswa gitu ya. Tidak terkecuali saya juga merasakan gitu ya, karena ya kita juga mahasiswa ya, manusiawi lah gitu ya, ada kalanya capek, bosan gitu, rasa malas gitu kan. Dan ketika kita kalah dengan rasa malas itu ya ujung-ujungnya nanti skripsi kita tertunda-tunda gitu, nggak selesai gitu, terbengkalai. Ya, langkah awal yang saya lakukan gitu ya untuk mengatur jadwal saya gitu ya, saya selalu menyusun jadwal kegiatan saya biasanya. Oh, jadi terjadwal mulai dari 1 minggu gitu, bahkan sampai 1 hari gitu. Jadi ketika kita punya jadwal begitu, kita punya acuan, punya patokan gitu. Jadi ya kita dalam berkegiatan juga dia bisa memaksimalkan waktu lah gitu, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, jadi tidak kayak acak-acakan tersusun rapi ya.
karena juga ya kalau kita susun skripsi dan satu harian full juga ya bosan juga, jenuh bosan terus bakal jadi cepat kelelahan jadinya ya, malah datangnya penyakit lain nanti gitu ya. Mahasiswa juga kan punya berbagai kesibukan, ada organisasi bahkan untuk santai gitu kan ya, semuanya harusnya disusun. Sedangkan untuk Bung Fahmi sendiri, bagaimana Bung Fahmi manajemen waktunya selama penyusunan skripsi? Kalau dulu saya memanage waktu ketika penyusunan skripsi itu sebenarnya agak ribet ya. Kenapa agak ribet? Karena memang saya sehari-hari bergelut dengan organisasi. Wah, aktif sekali ya Bung Fahmi sekali. Aktif sekali luar biasa. Teman di rumah bisa mendengarkan Bung Fahmi, aktif di organisasi, dengarkan Bung Fahmi sekarang. Nah, di organisasi juga sebenarnya diajarkan ada yang namanya KMO dulu itu. Ada KMO itu. Apa itu KMO Bung Fahmi? Kepemimpinan Manajemen Organisasi. Nah, di situ kita diajarkan bahwa bagaimana nih cara mengefektifkan waktu gitu, ataupun cara bagaimana waktu kita itu tidak tertunda terus. Nah, maka dari itu saya mencoba dengan hal yang baru mungkin ya. Jadi kita itu dulu bikin yang namanya rondon. Ada rondon jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, kalau misalkan untuk jangka panjang itu biasanya jangka yang bulanan. Nah, itu kemudian ada yang jangka menengah ini biasanya jangka mingguan. Nah, adapun jangka pendek nih agak ribet biasanya. Nah, jangka pendek ini biasanya saya menyusun itu rondon per harian. Misalkan pagi saya ngapain, saya ngapain, kemudian sore saya ngapain. Nah, kebetulan saya bergelut dengan organisasi, makanya saya bikinlah rondon itu. Misal pagi nih saya kuliah, kemudian siangnya itu saya organisasi. Nah, sore biasanya kan saya nongkrong. Nah, dikarenakan saya harus menyelesaikan skripsi saya, makanya sorenya itu nongkrongnya itu dihapus dulu, mungkin ataupun dikurangi jam nongkrong. Iya, bisa, ataupun nongkrong sambil mengerjakan skripsi. Iya, kalau saya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, itu dua Bung ini luar biasa ya. Beliau mengatakan bahwa teman-teman yang ada di rumah, langkah yang dapat untuk mengatur waktu selama proses skripsi itu bisa membuat yang namanya jadwal atau rundon, kata Bung Fahmi tadi. Rundon jangka pendek itu rundon per hari gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di rumah juga merasakannya selama kuliah nih. Selama kuliah mungkin teman-teman merasakan yang namanya tantangan. Lika-liku selama kuliah, tidak hanya di akhir tapi juga di awal juga merasakan. Nah, untuk Bung Fahmi sendiri, apa kira-kira tantangan baik itu internal ataupun eksternal yang Bung Alwi rasakan selama menyusun skripsi? Ya, berbicara menyusun skripsi ya, tadi juga Bu Farah juga menjelaskan, memang ada banyak tantangan gitu yang kita rasakan, baik tantangan dari internal maupun tantangan dari eksternal gitu ya. Nah, tantangan yang sangat lumrah terjadi dan dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa itu adalah rasa malas gitu, dan bahkan saya juga dulu merasakan gitu, ada kalanya memang kerasa sangat malas gitu ya, malas menulis ya, malas baca dan lain-lain gitu, karena memang hal yang dibutuhkan juga kan dalam menyusun skripsi itu sederhana itu menulis gitu ya, tapi ada kalanya kita terasa malas gitu, lebih pengen nongkrong. Rasa malas ini menjadi sebuah menjadi hambatan besar gitu. Karena kan mahasiswa juga sebenarnya nongkrong gitu ya, ngobrol di sini. Saya dulu tuh menghabiskan waktu sama Bu Fahmi nongkrong. Ini makanya dua sahabat ya, dari dulu tuh udah kenal gitu. Iya, seperjuangan lah. Jadi memang itu kadang menjadi ya sama-sama rasa malas kita gitu kan, jadi besar. Kemudian ya kalau berbicara tentang eksternal ya biasanya seperti kita ketika bimbingan dengan dosen gitu ya, dosennya nggak bisa gitu, atau ya lingkungan juga sangat berpengaruh gitu, yang sangat mendukung ketika lingkungannya buruk, yang mendukung gitu untuk rasa malas kita gitu, jadi malah makin terhambat. Itu sih biasanya kalau saya. Teman-teman, Bung Alwi mengatakan bahwa internal biasanya kepada seorang mahasiswa itu adalah rasa malas. Jadi rasa malas itu datang kepada diri sendiri untuk menghambat teman-teman menyusun skripsi, dan juga bagaimana pengaruh lingkungan terhadap teman-teman. Jadi pandai-pandailah gitu teman-teman gitu di lingkungan sekitar supaya tidak mempengaruhi hal buruk pada teman. Nah, untuk Bung Fahmi sendiri, bagaimana tantangan yang Bung Fahmi hadapi ketika penyusunan skripsi, baik itu dari internal ataupun eksternal? Kalau diri saya pribadi mungkin ada beberapa tantangan sebenarnya yang memang agak menghambat ke skripsi gitu kan, penyusunan skripsi. Yang diantaranya ya saya juga mungkin manusia sama-sama yang lain gitu kan. Ya wajar lah kalau misalkan ada yang namanya malas gitu kan. Kemudian saya juga karena mungkin sering nongkrong, kebiasaan saya nongkrong karena memang seharian capek kuliah, ya malamnya kita harus healing lah istilahnya gitu kan. Ya menghabiskan waktu malamnya itu bersama teman-teman, mungkin ngobrol kesana kesini. Akan tetapi karena ada penyusunan mungkin itu harus agak dikurangi. Kemudian
singkat aja untuk Bung Alwi dan juga Bung Fahmi. Mungkin solusi singkat ya, yang dapat Bung Alwi atau Bung Fahmi berikan kepada pemirsa nih mengenai beberapa tantangan yang Bung Alwi atau Bung Fahmi sebutkan tadi. Ya, kalau solusi ya, pertama tuh berbicara tadi tentang internal ya, rasa malas. Ya teman-teman harus melawan rasa malas itu. Melawan rasa malas, bisa malas itu kan memang itu tuh ya, rasa malas itu memang datang dari diri sendiri. Nah, gimana cara kita melawan rasa malas itu? Pokoknya mulai aja dulu gitu. Teman-teman mahasiswa juga saya yakin gitu, dan saya juga merasakan dulu kenapa kita malas itu kan salah satu tadi bingung ya cara menulisnya gimana, mulai dari mana cara menulisnya. Nah intinya buka aja dulu laptopnya gitu, mulai aja dulu nulis gitu. Nah benar atau salah itu nanti gitu kan, nanti kita ada bimbingan lagi gitu, awal rasa malasnya, kemudian ya bentuk lingkungan yang mendukung kita gitu. Jadi memang memasuki semester akhir terutama dalam penyusunan skripsi ya kita butuh lingkungan yang mendukung gitu. Jadi ya teman-temannya yang sama-sama mendukung gitu ya, mendukung sama-sama kita targetin nih selesai skripsi gitu. Jadi dulu saya sama Bung Fahmi gitu ya, kita bareng-bareng gitu targetin untuk selesai skripsi dengan tepat waktu. Nanti kunci dari Bung Alwi itu melawan rasa malas dan juga pandai-pandailah teman-teman memilih lingkungan selama perkuliahan karena itu sangat berpengaruh nanti di akhir. Untuk Bung Fahmi sendiri bagaimana solusi dari permasalahan yang Bung Fahmi hadapi tadi? Kalau saya sih kayaknya lebih ke menguatkan ataupun mempererat yang namanya motivasi. Kalau saya dulu gitu. Kenapa? Karena saya dulu kuliah itu dibiayai oleh orang tua gitu, jadi tidak dibiayai oleh diri sendiri. Nah maka dari itu karena biaya kuliah mungkin tidak menghabiskan 1 juta 2 juta tapi lebih gitu kan. Kalau kuliah ya makanya kita itu haruslah yang namanya membanggakan orang tua. Nah ketika kita malas, ketika kita sedang apa ya, sedang namanya sedang down, semangat sedang down, sebenarnya tidak masalah sedang down atau tidak sedang malas karena memang manusiawi gitu kan. Wajar lah ya. Iya, tapi kita harus mempunyai motivasi agar kita tuh tidak berlarut-larut di rasa malas itu gitu. Ini saya seperti itu sih. Nah, teman-teman, jadi dua orang ini memberikan kepada kita bahwa harus melawan rasa malas itu kuncinya, kunci pertama untuk menyelesaikan skripsi dalam tantangan internal diri sendiri. Oke, terakhir nih, sesi terakhir. Mungkin Bung Alwi ataupun Bung Fahmi bisa memberikan kata-kata motivasi ataupun pesan-pesan untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang masih duduk di bangku perkuliahan dalam menyelesaikan skripsi. Silakan kepada Bung Alwi terlebih dahulu. Kalau motivasi mungkin ya, kata-kata dari saya tuh pesan-pesan lah ya dari saya. Jangan malas menulis, jangan malas membaca, jangan malas membuka laptopnya. Bentuk motivasi dalam diri gitu ya, susun target bahkan dari awal ingin selesai skripsi berapa lama gitu, nggak perlu lama-lama. Kedengarannya susah tapi setelah dijalanin enggak kok kita bisa gitu. Iya. Itu teman-teman mau pesan-pesan dari Bung Alwi untuk teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Silakan Bung Fahmi berikan pesan-pesannya kepada adik-adik yang ada di rumah nih yang masih duduk di jenjang perkuliahan. Anak muda, kurangi nongkrongnya sekarang, kurangi main-mainnya, karena ada orang tua yang harus dibanggakan. Dengan kalian nongkrong berlarut-larut itu bakal menghambat kepada sarjana kalian. Kalian itu harus mempunyai motivasi. Itu saatnya yang muda berkarya. Bung Fahmi ini luar biasa ya. Bung Fahmi adalah gambaran seseorang yang lahir dari sebuah organisasi. Semangatnya sangat membara ya Bung Fahmi ya. Sahabat baru Bung Fahmi ya. Oke teman-teman. Nah mungkin itu sesi terakhir dari pertemuan kali ini ya. Nah terakhir teman-teman nih, buat teman-teman yang ada di rumah, itu beberapa tadi langkah strategi yang efektif yang dapat diberikan atau diberi gambaran oleh Bung Alwi atau Bung Fahmi dalam penyusunan skripsi, mulai dari pembuatan ide ataupun penyelesaian nanti skripsi. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil motivasi dan juga semangat dari Bung Alwi atau Bung Fahmi. Nah, teman-teman semua di rumah tetap saksikan SMS strategi menyusun skripsi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali. Aduh, saya itu memang blogger ini. Waduh,